Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amanda Sakira, NIM 200422286 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Inovasi Aplikasi Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Terpadu dan Terintegrasi atau Master di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. 1. Pendahuluan. Ada latar belakang, kebijakan moratorium yang diberlakukan pemerintah menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah formasi jabatan dengan jumlah personil yang ada, manajemen terhadap struktur organisasi, dan sumber daya manusia perlu untuk dilakukan agar administrasi pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Sumber daya manusia merupakan unsur penting di dalam organisasi pemerintahan sehingga harus dipastikan bahwa telah dilakukan proses pengelolaan SDM secara tepat sehingga akan meningkatkan kinerja secara optimal. Permasalahan birokrasi yang mengemuka dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dewasa ini diantaranya adalah tatanan organisasi dan manajemen pusat, desentralisasi kewenangan, format perangkat pemerintahan di daerah yang duplikatif, kompetisi aparatur yang memprihatinkan. Dalam menyusun arah reformasi birokrasi Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, perlu langkah atau upaya dalam rangka peningkatan kinerja aparat pemerintah dalam sistem dan struktur birokrasi pemerintahan dengan memperhitungkan perubahan lingkungan kerja dan kecenderungan dinamika sosial ekonomi masyarakat universal. 2. Ada rumusan masalah. 1. Bagaimana implementasi inovasi aplikasi tata kelola aparatur sipil negara terpadu dan terintegrasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Apa faktor penghambat dalam implementasi inovasi aplikasi tata kelola aparatur sipil negara terpadu dan terintegrasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Ketiga, tujuannya mengetahui inovasi aplikasi tata kelola aparatur sipil negara terpadu dan terintegrasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan ada ruang lingkup, yaitu aparatur sipil negara. 2. Landasan teori. Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia yang sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan aparatur sipil negara yang profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud dengan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparatur sipil negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. 1. Nilai dasar. 2. Kode etik dan kode perilaku. 3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 5. Kualifikasi akademik. Aparatur sipil negara berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayanan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Aparatur sipil negara bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 3. Ada pembahasan. 1. Implementasi inovasi aplikasi tata kelola aparatur sipil negara terpadu dan terintegrasi atau master di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Implementasi inovasi program aplikasi manajemen ASN terpadu dan terintegrasi master di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik karena berdasarkan 5 indikator penunjang dari keberhasilan implementasi ini sudah berjalan dengan baik seperti kesiapan infrastruktur yang sudah sangat baik,
Kemudian respon positif dari ASN terhadap aplikasi master ini meskipun terdapat sedikit kendala saat pengintegrasian data. Kemudian pelibatan stakeholder juga berjalan dengan baik. Hanya kesiapan sumber daya manusia atau aparatur saja yang mengalami sedikit kendala karena memang kebanyakan dari pegawai yang bertindak sebagai operator maupun fasilitator banyak yang tidak memiliki skill dalam mengoperasikan komputer dengan baik. Keberhasilan implementasi inovasi aplikasi master ini juga didukung dengan penghargaan yang diperoleh, di mana BKD Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan BKN Award dari tahun 2017 dan 2018 sebagai pengelola kepegawaian terbaik. Selain itu, juga aplikasi master ini sudah menjadi contohan bagi lainnya seperti kunjungan BKD Provinsi Jawa Timur di Provinsi Bangka Belitung dalam rangka pembelajaran e-master pada tanggal 27 September 2018 lalu. 2. Ada faktor penghambat dalam implementasi inovasi aplikasi tata kelola aparatur sipil negara terpadu dan terintegrasi atau master di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Latar belakang pendidikan ASN di BKD sangat sedikit dari bidang teknologi informasi sehingga sangat menyulitkan untuk mengoperasikan aplikasi ini. Sedangkan BKD sendiri merupakan operasi khusus dari aplikasi master dan pegawainya dituntut untuk bisa mampu mengatasi segala situasi terkait dengan permasalahan aplikasi. Dari 116 ASN di BKD hanya ada 4 orang yang berlatar belakang pendidikan di jurusan teknologi informasi. Kemudian kendala yang selanjutnya adalah sangat sedikit ASN yang memiliki skill komputer baik itu operator pusat, fasilitator maupun ASN sebagai user aplikasinya. Banyak sekali yang tidak mampu mengoperasikan komputer dengan baik sehingga ketika BKD membutuhkan ASN untuk mengupload data memakan waktu yang sangat lama. Bahkan dari sejak aplikasi ini resmi dijalankan pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan sekarang ini, data yang terkumpul dari seluruh instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur berada di angka 98%. Karena memang terkendala dengan pegawai yang tidak mengerti bagaimana cara mengupload, bagaimana cara men-scan data dan dokumen dalam istilah lain gagap teknologi atau gaptek. Bab 4 ada penutup, itu kesimpulannya keberhasilan implementasi ini sudah berjalan dengan baik seperti kesiapan infrastruktur yang sudah sangat baik. Kemudian respon positif dari ASN terhadap aplikasi master ini meskipun terdapat sedikit kendala saat pengintegrasian data. Sedangkan faktor penghambat latar belakang pendidikan ASN di BKD sangat sedikit dari bidang teknologi informasi sehingga sangat menyulitkan untuk mengoperasikan aplikasi ini. Sekian dari saya, kalau ada salah dan jawabannya saya mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.